warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah wal ma'na wallahu alam bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, para bapak, para ibu, para kesepuhan yang saya hormati, yang mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini di tempat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan wasilah kita semua mendapati ridho dan rahmatnya Allah, sehingga dijadikan satu sebab diangkat derajat kita, dipanjangkan umur kita, amin atuh, dijauhkan dari segala macam penyakit dan dihasilkan segala urusan. Wabil khusus sahibul bait, keluarga besar Bapak Taufik Hidayat beserta istri, anak dan juga ibunda tercinta, kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati, yang alhamdulillah menjadi wasilah sehingga saya bisa bersilaturahmi ke tempat ini, bil khusus bisa bersilaturahmi kepada keluarga besar Bapak Taufik, guru kita bersama Kang Ustadz Nugroho, yang kita doakan juga mudah-mudahan beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan segenap keluarga besar hadroh, Bapak MC Muratibul acara, Abah Herman dan para kesepuhan setempat yang tak dapat saya sebut satu persatu nama, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curah limpahkan keharibaan alam Habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga sampai kepada kita yang menjadi umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapati syafaat yang khusus di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Oleh karenanya keluarga besar Bapak Taufik dan juga didukung oleh keluarga yang lain, juga bil khusus alhamdulillah malam ini saya ketemu saudara dan ternyata beliau tetangga saya. Orangnya masih muda, dari Rangkas, ternyata dia tinggal di Bumi Indah, jadi berdekatan dengan tempat orang tua saya. Bang Rai, kayaknya nama samaran itu Bang Rai itu. Sengaja ngasih nama samaran biar nggak dicari sama saya nantinya. Biasa orang kalau punya nama samaran istrinya kalau nggak 2-3. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Hadirin rahimakumullah, memang sudah suatu kebiasaan dan sudah menjadi satu tradisi yang kental bagi kita, khususnya kita yang mengaku iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Ketika datang bulan Maulid, menjelang bulan Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa agung terjadi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sekian tahun yang kita lewati, hari-hari yang berganti, waktu yang berputar, maka tiadalah lain dari apa yang kita kerjakan di alam dunia ini harusnya
tidak terlepas dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini kita berkumpul, mudah-mudahan kita masuk daripada bagian umat yang cinta kepada Rasul. Sebagaimana Rasulullah katakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau orang itu sudah cinta kepadaku, maka layak bagi orang tersebut bersama dalam syafaatku dalam surganya Allah Ta'ala. Jelas kalaulah dengan pertanyaan yang saya lontarkan malam ini, jawaban yang sama yang akan kita jawab terkait pertanyaan apakah kita cinta kepada Rasul, Bu? Kita cinta terhadap Rasul, Pak? Jawaban yang sama, cinta. Tapi berbicara cinta agar menjadi kenyataan, dan cinta bukan hanya sekedar ungkapan, pada bagian cinta tersebut kudu ada pembuktian. Betul? Betul Pak enggak? Maka para hadirin rahimakumullah, indama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita tahu sesungguhnya baginda Rasulullah yang mulia diciptakan ke alam dunia dengan membawa risalah yang agung adalah dengan akhlak yang mulia. Kalau dengan kita mengaku cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Rasul, maka kita juga kudu baik akhlak kita. Ke siapa? Pertama akhlak kita kepada Allah. Perbaiki dengan bagaimana? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik dalam keadaan zahirnya dan juga dalam keadaan batinnya. Jadi kudu selaras. Ada hadir kita di majelis taklim, jasad kita duduk di tempat yang mulia, maka hati kita juga kudu fokus terhadap kajian yang sedang kita kaji. Karena kenapa para hadirin rahimakumullah? Ternyata ada orang jasadnya di majelis taklim tapi hatinya di pasar. Ada apa enggak? Orang jasadnya di majelis taklim tapi hatinya mikirin hutang. Ada apa enggak? Biasanya kalau lagi banyak utang, kalau hadir di majelis taklim ngandutan, tidur mulu di majelisnya. Bentar-bentar tidur, bangun-bangun minta kopi, habis kopi tidur lagi. Biasanya begitu. Ini kudu baik akhlak kita kepada Allah. Karena kita sadar dalam satu rumah yang kita tempati, kadang istri sholat, suami enggak sholat. Ada apa enggak? Suami sholat, istri enggak mau sholat. Ada apa enggak? Suami sholat, istri sholat, anak enggak mau sholat. Ada apa enggak? Anak sholat, suami sholat, istri sholat, cucu enggak mau sholat. Ada apa enggak? Cucu sholat, anak sholat, suami sholat, istri sholat, mantu geblek derek sholat. Ada apa enggak? Ada semua di sini, komplit banget. Padahal perumahan baru ini ya. Ya Allah ya Rabb. Maka dengan ini sebagai pengakuan kita cinta kepada Rasul, buktikan akhlak kita kepada Allah dengan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pembuktian yang kedua, kalau kita ngaku cinta sama Rasul, maka perbaiki cinta kita, akhlak kita terhadap sesama. Akhlak suami sama istri kudu baik. Begitupun akhlak istri sama suami kudu baik. Jangan sampai ini istri jadi kebiasaan. Selaki apa suami balik kerja monyong aja sama suami. Ada apa enggak di sini yang begitu? Ada apa enggak? Melotot aja kalau ngelihat suami enggak pernah senyum. Ada apa enggak Pak di sini Pak? Malu-malu Bapak jawabnya. Tapi nunduk terus sambil bilang ada. Jadi kudu baik akhlak itu sama suami Ibu. Jangan sampai kebiasaan kalau kita pergi meskipun itu satu langkah, adapun tujuan kita dari hal yang baik, baik itu menjenguk orang sakit atau kita takziah kepada orang yang meninggal dunia. Maaf Ibu hadirin rahimakumullah, selama tidak ada izin dan ridho dari suami, kepergian kita dari setiap langkah kaki kita dihitung oleh Allah menjadikan laknat dari malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh saha eta aya eueuh jelemana di dieu. Ada apa enggak? Kalau bisa para hadirin, Ibu, kalau untuk mencapai surganya Allah bagi seorang istri gampang. Pertama, sholat wajib 5 waktu jangan ditinggal. Kedua, puasa Ramadan selama berkenaan dalam keadaan kita suci.
Lalu yang ketiga, kita taat dan bakti terhadap suami. Surga hadiahnya. Jangan amin, kira-kira taat nggak sama suami? Tapi sebaliknya, kalau juga ibu-ibu pengen nerakanya Allah, siapa tahu ibu-ibu di sini pengen ngerasain yang rada anget-angetan dikit. Kagak usah sholat 5 waktu, kagak usah sholat dan puasa sunnah dan puasa Ramadan. Cukup bagi seorang istri, dia toleh terhadap suami, dia hancur terhadap suami, dia tidak bakti, tidak taat, cukup baginya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keterangan lain ibu, kalau boleh kita kutip, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya mengatakan, ayyuma mra'atin qabbalat jawzaha bi tibi nafsiha faka'annama qara'atul qur'ana isnai asyara maratan. Kalaulah ada seorang istri yang mencium suaminya dengan senang hati, maka hal tersebut Allah jadikan pahala sebagaimana pahala orang yang menghatamkan Al-Quran sebanyak 12 kali. Jangan amin, cium apa enggak itu suami? Dicium apa enggak itu suami? Ada apa enggak di sini? Tapi dengan catatan biti bin nafsiha. Kalau kita melihat mana pada biti bin nafsiha ini tidak ada keterpaksaan dan bukan karena ada hal yang baru, melainkan karena senangnya hati, ridhonya hati dipertemukan dalam alam dunia oleh Allah dengan suami yang kita cintai. Jadi jangan karena dikasih uang di bulan datangnya gaji kita baru senyum, kita baru cium. Jangan karena dibeliin baju baru baik 2 sampai 3 model kita baru cium sama suami. Ini biti bin nafsiha. Malah kalau bisa suami lagi ngopi, bangun pagi, masih duduk di ruang tamu, langsung cium. Begitu para hadirin rahimakumullah. Dan ini saya juga sampaikan kepada istri saya yang pertama. Maksudnya pertama daripada hadis Rasulullah begitu. Adapun itu nanti mau 2 mau 3 urusan saya. Niat kudu ada. Niatun solehah, niat baik diantaranya meminang istri muda. Jadi begitu para ibu hadirin rahimakumullah. Maka pertanyaannya, ada apa enggak di sini istri yang senang kalau nyium suami? Oh. Ada apa enggak? Ada, alhamdulillah. Sehingga dalam keterangan lain dikatakan wa bi kulli tibin madinah fil jannah, Bu. 1 kali ibu nyium suami, maka 1 kali 1 gedung Allah ciptakan di surganya Allah taala. Bu, Masya Allah. Itu 1 kali ciuman doang itu. Belum sampai 2-3 kali. Jadi kalau pengen jadi gedungnya langsung, pengen besar, udah nggak usah dicium doang, kenyot namun bisa mah, Bu. Para hadirin rahimakumullah. Inilah kenapa wanita bagian daripada istri sangat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa lelahnya seorang istri. Ketika dia mengurus anak, ketika dia mengurus suami, daripada keringat yang keluar dari tubuhnya, 1 keringat tersebut Allah jadikan kebaikan nanti untuk dia akhirat, 1 keringat tersebut Allah juga jadikan sebagai ampunan dosa, dan 1 keringat menjadi sebab orang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ibu-ibu yang masaknya pakai hau, tahu hau, bukan pakai kompor. Kalau nyuci bajunya juga nggak pakai mesin cuci, ada begitu. Jadi kena gitu, emang resepnya ngaji jeung ibu-ibu mak ieu. Tapi ya kira-kira ngomong Sunda apa ngomong Indonesia ya? Indonesia, pan ibu ngomongna Sunda tuh. Banyak yang Sunda gitunya. Gitu emang. Jadi resep ngaji jeung ibu-ibu mah rame bae. Rame terus kalau ngaji sama ibu-ibu mah. Hadir di majelis taklim, kiai lagi bahas hukum sholat, ibu-ibu sama tetangga yang di samping lagi bahas baju baru. Ada di sini begitu. Kiai lagi husu-husu baca doa. Nih sebagian suami, bagian istri, ibu-ibu yang hadir di majelis taklim lagi husu ngomongin masukan bulanan. Ya Allah ya Rabb. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Rasul, perbaiki akhlak kita kepada Allah, perbaiki akhlak kita terhadap sesama. Begitupun perbaiki akhlak anak terhadap orang tua. Tadi kita langsung dicontohkan oleh Bapak Taufik.
Kecintaan beliau terhadap seorang ibu dengan beliau mengadakan kue sebagai seremonial bukan bentuk kesombongan, bukan bentuk pamer, tapi ini adalah bentuk kebanggaan, syukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena tiada lain kesuksesan seorang anak meskipun bodoh dalam bahasa, meskipun bodoh dalam bidang usaha, tapi kalau dengan ada ridho seorang ibu, maka jangan harap hal apapun tidak bisa digapai oleh seorang anak tersebut. Hidup ibu-ibu. Tapi kudu bakti sama orang tua. Maka ibunya juga kudu ngedidik anak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Mana diantaranya? Anak kalau pergi mau datang ke rumah atau mau pergi dari rumah, biasain ibu ngasih tangan buat dicium sama anak. Kalau nyium tangan itu jangan pakai pipi kiri. Kalau nyium tangan itu anak jangan kasih nyium pakai pipi kanan. Kalau nyium tangan kita itu anak jangan kasih kalau dia cium pakai kening. Tapi sesuai dengan Rasulullah katakan, man qabbala baina ainal walideh kanat lahu sitron minan nar. Jadikan anak tersebut pada saat dia mencium tangan orang tuanya, ketika dia mencium tangan ibunya, atau ketika dia mencium tangan ayahnya, ditempelkan kepada dua bibirnya dan ditempelkan kepada hidungnya. Kalau itu terbiasa dan ini yang diajarkan kepada anak, anak tersebut akan dijauhkan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngikut-ngikutin artis. Anak cium tangan pakai pipi dibilang gemes. Coba kalau suami itu, mana udah peot suami kita, cium pipi pakai cium tangan pakai pipi, gimana kita demen apa enggak tuh? Pan benak ngelenage, bener. Ini anak biasain. Karena para hadirin rahimakumullah, sesuai Allah katakan dalam Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salat wa tab'auna as-sahawat wa sawfa yalfauna ghayya. Kenapa zaman ini yang sering terjadi seorang anak padahal dengan pangkat yang tinggi, dengan jabatan yang luhur, tapi berani memenjarakan ibu dan orang tuanya, tapi berani membunuh bapaknya dan juga berani memenjarakan kakaknya, padahal adalah darah dan juga dagingnya. Bukan salah ajaran yang kita tanamkan, melainkan ajaran Rasulullah yang kita lupakan, yang tidak kita ajarkan. Maka diantaranya para hadirin rahimakumullah, kalau ingin anak kita soleh terus soleha, bahagia di dunia, berhasil di dunia, berhasil di akhirat, maka gunakan aturan cara kita dalam mendidik sesuai yang diatur oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajibu alal abai wal ummahati ya'muruna auladahum bisolah inda sab'i sinin. Di antaranya ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah agar anak menjadi anak yang soleh terus soleha. Ketika anak tersebut sampai usia 7 tahun, maka wajib seorang ayah ataukah seorang ibu untuk memerintahkan anak supaya melaksanakan sholat. Hanya sekedar perintah. Tapi ketika anak kita sampai pada usia 10 tahun, sampai usia 14 tahun, maka kewajiban ibu dan kewajiban ayah bukan hanya sekedar merentah, tapi sesudahnya merentah memberikan saksi jikalau anak tidak mau melaksanakan sholat. Insya itulah para hadirin rahimakumullah. Memang kenapa? Kalau anak yang kita banggakan sebab dia pintar dalam bahasa, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, sampai bahasa-bahasa negara yang lain. Kalaulah dengan kita banggakan seorang anak dengan kedudukan harta yang melimpah, atau dengan kita banggakan anak karena kedudukan dan jabatan yang tinggi, sementara kita lupa anak ini tahu ataukah tidak kepada Allah, tahu ataukah tidak kepada Rasul, maka pertama orang nanti di akhirat yang akan menjebloskan seorang ibu atau seorang bapak ke dalam neraka bukan tetangganya, bukan juga kakaknya, bukan juga ibunya, melainkan anak sendiri yang tidak dididik, yang tidak dikenalkan kepada Allah Subhanahu. Jadi siap apa enggak merentah anak sholat? Jangankan ke anak, sama suami juga kalau enggak sholat kudu dikasih tekanan bu. Kagak masalah kalau dalam urusan ibadah. Kita punya suami, pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam nyusu, malam mah ngopi terus mah sakit perut. Malam ngopi, pagi mancing, balik malam. Ada yang begitu. Sholat kita enggak pernah ngelihat nih suami sholat. Kita ingetin. Kita kasih tekanan. Bagaimana Pak? Kalau Bapak belum sholat juga, jangan harap malam ini Bapak bisa dijepet sama saya. Begitu. Begitupun bapak-bapak sama. Kalau istri nggak mau sholat, padahal dia tidak haid,
dalam keadaan suci masih tidak mau melaksanakan perintah Allah, ancam sama bapak. Pokoknya kalau mama masih belum sholat, mama masih belum nutup aurat, jangan salahkan kalau ayah nanti nikah lagi. Tuh cocok apa enggak Pak? Cocok, betul. Begitu. Karena dalam perpisahan satu hubungan yang tadinya haram menjadi halal, berpisah perkara yang dibenci oleh Allah. Daripada kita nalak istri, daripada kita pasrahin itu istri ke orang tuanya, mending kita tambah amin ya Rabbal. Semangat itu, Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Terus apa enggak ini? Terus apa enggak? Mana MC udah ngomong ada kebuli lagi. Biasanya begitu kalau kita hadir di acara tabligh model begini, maulid, rajaban, yang kita tunggunya berkah ya Allah, berkat aja, berkat dalam pikiran. Berkah ini berkah. Kita nih orang hadir di sini tanpa kerasa, para hadirin rahimakumullah. Solawat tadi yang kita baca, kalau dengan satu solawat saja kita baca, Allah jadikan itu satu bacaan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi ini kira-kira terus apa jangan? Saya juga ngomong-ngomong lapar juga ini. Terus Bu ya. Terus saya minum dulu, karena kalau kita dikasih minum sama tuan rumah, enggak kita minum sama saja tidak menghargai. Ini cocok nih air putih. Karena kalau susu jelek di perut. Iya, kalau air putih cocok di perut. Kalau susu jelek di perut. Jadi para hadirin rahimakumullah. Pak Judan kayaknya baru itu. Ini tanda kecintaan kita sama Rasul. Selain dengan kita memperbanyak baca sholawat, maka satu adalah yang harus kita buktikan, yakni akhlak kita terhadap Allah. Perintah-perintah yang Allah turunkan kepada kita laksanakan. Kenapa? Sebab dengan ibadah yang kita kerjakan, itu adalah sarana utama untuk kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap para hadirin rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan malam ini, ibadah yang kita kerjakan pada setiap waktu, ibadah yang selalu kita berikan dalam keadaan khusyuk, ini dapat meninggikan derajat Allah. Tidak, melainkan ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan sebagai kebutuhan kita untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebaliknya, kalau seumpama orang Puri Harmoni 3 Cisoka ini semua tidak ada yang ibadah sama Allah, ibu-ibunya main maksiat terus sama Allah, bapak-bapaknya juga sama, tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa di bulan Ramadan, tidak ada yang beristighfar, tidak ada yang bersolawat, maka perlu kita ketahui dari bagian maksiat yang banyak kita kerjakan, itu pun tidak mampu menjatuhkan kemuliaan dan maha tingginya Allah Subhanahu. Jadi yang kita ini, ibadah yang kita kerjakan, bukan Allah butuh sama ibadah kita, melainkan kita butuh sama Allah lewat ibadah. Karena kalau berbicara ibadah apa yang kita banggakan? Sholat kita masih banyak lupa rokaat. Sholat zuhur baru aja dapat 2 rokaat, ini 3 apa 4, baru juga 2, udah 3 apa 4. Dikira mau diulang dari yang terkecil, malah tahiyat akhir, malah salam lagi. Begitu ada di sini. Lagi enak-enak sholat, sebelum sholat lupa naruh kunci motor di mana. Begitu sampai pada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kebayang, oh iya saya tadi lupa naruh kunci motor ada di kotak. Ihdinas siratal mustaqim, ada yang begitu di sini. Lah ini kalau dengan ibadah yang kita banggakan, bagian daripada perintah Allah, sholat yang kita kerjakan, ini menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah jauh. Kenapa? Karena sholat kita masih berantakan. Puasa kita di bulan Ramadan, ini mudah-mudahan yang hadir malam ini dipanjangkan umur oleh Allah sehingga sampai kita semua pada bulan Ramadan yang akan datang. Ibadah Ramadan kita juga masih berantakan. Belum datang waktu maghrib, masih di jam 3 sore udah ribut sama suami. Suami pengen es kelapa, istri pengen es campur. Anak pengen es doger. Ada di sini yang begitu. Terawih. Kalau imamnya lambat marah. Kalau imamnya cepat kita juga ngambek. Tuh. Ini ibadah puasa kita dari bagian kewajiban yang kita kerjakan juga kalau untuk kita banggakan, jauh untuk kita banggakan. Karena masih berantak.
Halnya nilai sodakoh, bagian daripada perintah agama juga sama. Sodakoh kita masih hitung-hitungan. Saya mau tanya nih ibu-ibu yang hadir malam ini. Bu, kalau ibu boga duit 20.000, itu duit dibawa ke Alfamaret kecil apa gede? Tapi kalau ibu punya uang 20.000, ibu bawa ke tempat, lagi di tempat itu lagi dibangun musola, disodakohin 20.000, gede apa kecil? Jadi yang keluar berapa? 2.000, terus arwah baik itu. Jadi ini sodakoh juga kita masih berantakan. Sholat kita berantakan, puasa kita berantakan, sodakoh kita berantakan, dan ibadah-ibadah yang lain juga kita mau berantakan. Lalu apa yang akan kita berikan, akan kita hadapkan di hadapan Allah nanti di yaumil mahsyar, kecuali satu, kecintaan kita kepada junjungan agung baginda Nabi besar Muhammad. Maka wajib kita cinta kepada Rasul, wajib tanamkan kecintaan ini kepada Rasul. Kenapa? Sebab inilah satu-satunya manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang menjadi kekasih Allah, yang akan membela kita nanti di akhir masa, yang akan membela kita nanti di yaumil mahsyar, yang kita harap syafaatnya. Amin ya rabbal. Mana di antaranya kita ikuti perintahnya dan kita perbanyak sholawat kepadanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi jangan sampai yang kita kenalkan ke generasi kita bukan Rasulullah, bukan para nabi, bukan para wali, bukan juga para ulama. Yang kita kenalkan dan kita tanamkan kepada anak-anak kita bagian daripada artis-artis, bagian daripada aktor pemain film. Maka maaf, nanti orang tersebut sesuai dengan apa yang ia cintai dulu di alam dunia. Kalau saat ini kita mampu menahan kecintaan kita kepada Rasulullah, maka kelak harapan besar kita dapatkan, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi sebaliknya, kalau saat ini kita tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad, kita tidak tahu siapa itu Rasulullah, maka jangan harap kelak kita akan mendapat pertolongan dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di sini, meskipun memang dalam keadaan ini perumahan masih baru, jadi masih kosong banget ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara ini, sekaligus kita bertasyakur kepada Allah dan juga kita memperingati Maulid dan juga menyambut akan datangnya bulan Rajab, atau di mana saat di bulan tersebut di Isra dan di Mi'rajkannya junjungan kita. Maka perbanyak saat ini untuk kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, terutama pada malam 1 bulan Rajab. Perbanyak istighfar kita, perbanyak doa kita, perbanyak sholawat kita. Karena Rasulullah katakan 5 layalin, 5 malam yang tidak akan ditolak doanya. Salah satu di antara 5 malam tersebut adalah malam pertama bulan Rajab. Kita memperbanyak bacaan Sayyidul Istighfar dan kita perbanyak bacaan sholawat, bacaan tasbih yang lain-lain. Ada istighfar yang saya dapatkan dari guru saya, yang kalau ini kita baca di bulan Rajab sampai ke bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan, maka dengan bacaan istighfar tersebut dawam kita baca pada setiap selesai waktu sholat kita kerjakan, kita dijauhkan dari segala macam musibah dan kita dijaga dari apa hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin li nafsi lam yamlik li nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuran. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin zalimin li nafsi lam yamlik li nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuran. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih
taubata abdin zalimin li nafsi lam yamlik li nafsi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuran. Apal apa tidak? Sohor apal baik. Apal bangga. Alhamdulillah. Jadi malam itu banyak kalau kita melihat kalender bahwa jatuhnya malam pertama di bulan Rajab di malam Rabu yang akan datang. Jadi di malam itu minimal ba'da maghrib dan ba'da subuh kita perbanyak baca istighfar dan kita berbanyak bermohon berdoa kepada Allah. Jangan hal yang murah yang kita minta. Jangan hanya urusan dunia yang akan kita tinggalkan. Tapi mintalah kita kepada Allah dengan hal-hal yang mahal. Yang diantaranya supaya di akhir hayat kita ini mendapat husnul khotimah. Supaya nanti ketika di dalam kubur kita terbebas dari pertanyaan munkar nakir. Ketika nanti di yaumul mahsyar kita bisa menerima amal kita dengan tangan kanan. Dan ketika di yaumil mizan kita mampu melihat amal kita lebih baik daripada amal kebaikan daripada amal yang buruk. Kalau dengan doa tersebut masih ragu untuk kita baca, minimal dalam bacaan sholat juga kita terapkan. Mana diantaranya sering kita baca setelah kita baca innaka hamidum majid, kita baca ya Rabbi inni as'aluka zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz insya. Itu doa sudah lebih cukup daripada bagian perkara yang mahal, yang kekal dan abadi untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Allahumma ij'alna minhum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa hab lana amwalan zakiyatan warzuqna wasi'atan ya azizu bihadinana wa hab lana jahan faqahu wa madhulman zalimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa ilman nafi'an wa tijaratan lan tabul bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segitu dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Dari segala kekurangan dan kehilapan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.